Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan laporan akhir penelitian dengan judul Analisis Faktor Penentu Waktu Tunggu Lulusan dalam Memasuki Dunia Kerja dengan Pendekatan Extended Clock Regression, di mana saya, Desi Oktavia Mufti, selaku Ketua Penelitian, dan anggota penelitian saya terdiri dari Fazil Rahmi dan Dwi Sulistiawati, serta anggota mahasiswa penelitian dan juga anggota mitra. Baiklah, pada kesempatan ini, saya selaku ketua tim penelitian akan memaparkan hasil lengkap dari penelitian yang telah kami laksanakan. Permasalahan waktu tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan pertama masih menjadi isu nasional. Data BPS dan Sakernas menunjukkan bahwa angka pengangguran terdidik cukup tinggi dan banyak lulusan membutuhkan waktu yang lebih dari 6 hingga 12 bulan untuk mendapatkan pekerjaan pertamanya. Selain itu, terdapat ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja. Kurikulum perguruan tinggi juga sering belum responsif terhadap kebutuhan industri. Pada tahun 2021, hanya 60% dari lulusan perguruan tinggi yang mampu menemukan pekerjaannya sesuai dengan bidang studi yang mereka tekuni. Nah, apa saja impact atau akibat dari permasalahan ini? Yang pertama yaitu akan menurunkan reputasi dari institusi. Lalu yang kedua terjadinya kesenjangan sosial, serta yang ketiga yaitu akan terjadinya peningkatan kemiskinan dan juga peningkatan tindakan kejahatan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang menyebabkan waktu tunggu untuk lulusan untuk memasuki dunia kerjanya dengan menggunakan analisis survival, di mana di sini ada beberapa faktor yang akan kami libatkan, yaitu ada faktor akademik dan juga faktor soft skills. Penelitian sebelumnya memiliki keterbatasan karena belum mempertimbangkan dinamika waktu dalam menganalisis faktor-faktor tersebut. Nah, hal ini seperti penelitian oleh Kiri dan Ati tahun 2021 yang menganalisis pengaruh dari waktu lama studi dan juga IPK terhadap durasi waktu untuk mendapatkan pekerjaan pertamanya dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, di mana di sini didapatkan nilai goodness of fit-nya itu 1,5% dan penelitian ini tidak melibatkan variabel lamanya waktu untuk mendapatkan pekerjaan. Lalu ada juga penelitian dari Alemo dan Ismail tahun 2022 dan juga Adela Haley dan Debu tahun 2022, yaitu mengenai Cox Proportional Hazard Method. Tapi penelitian ini masih terdapat beberapa variabel yang tidak memenuhi asumsi pH. Oleh karena itu, pada penelitian ini, berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan tadi, maka rumusan masalah pada penelitian kami itu adalah yang pertama itu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi waktu tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan pertama. Yang kedua, bagaimana pengaruh faktor-faktor signifikan tersebut terhadap durasi waktu tunggu. Yang ketiga, bagaimana model extended Cox regression dapat menggambarkan pola waktu tunggu lulusan. Penelitian ini sangat penting dilakukan karena tingginya angka pengangguran terdidik harus menjadi perhatian serius bagi perguruan tinggi dan juga pemerintah. Dengan memahami faktor-faktor yang mempercepat atau memperlambat masa tunggu kerja, perguruan tinggi dapat melakukan perbaikan kurikulum dan meningkatkan kompetensi mahasiswa. Hasil penelitian ini juga dapat dimanfaatkan pemerintah sebagai dasar kebijakan untuk meningkatkan kualitas lulusan. Berikut adalah metode yang kami gunakan dalam penelitian ini, yaitu di mana metode yang kami gunakan merupakan bagian dari analisis survival, di mana dalam analisis survival itu terdapat outcome variable, di mana outcome-nya itu adalah berupa waktu hingga kejadian itu terjadi, di mana kejadian ini dapat terbagi menjadi dua, yaitu kejadian terjadi ataupun kejadian yang sensori. Lalu metode yang kami gunakan di sini juga ada Cox Proportional Hazard Model. Ini adalah model semi parametrik, di mana di sini asumsi yang harus dipenuhinya itu adalah terpenuhinya asumsi proportional hazard.
Nah, namun permasalahannya tidak semua variabel atau covariat itu mampu memenuhi asumsi proportional hazard. Sehingga pada penelitian kami menggunakan metode pengembangan dari Cox proportional hazard, yaitu metode extended Cox regression, di mana di sini kami menggunakan Heaviside function untuk mengembangkan model dari Cox proportional hazard. Berikut adalah variabel penelitian yang kami gunakan, yaitu ada variabel T, yaitu adalah durasi di mana alumni mendapatkan pekerjaan pertama. Lalu ada variabel D, yaitu status, di mana status ini dibagi menjadi dua, yaitu 1 dan 0. 1 ketika alumni tersebut mendapatkan pekerjaan dalam kurun waktu kurang lebih atau sama dengan 6 bulan, dan 0 yaitu sensoring, yaitu jika alumni mendapatkan pekerjaan pada waktu lebih dari 6 bulan. Lalu ada variabel X1, yaitu lama waktu untuk menyelesaikan studi, yaitu 1 jika dia tamat tepat waktu, 0 jika tamat lebih dari 4 tahun. Lalu ada variabel X2 yaitu IPK, lalu variabel X3 yaitu kemampuan di bidang studinya. X4 yaitu adalah kemampuan bahasa Inggris, X5 yaitu adalah kemampuan teknologi, X6 yaitu kemampuan bekerja sama, X7 yaitu adalah kemampuan pengembangan diri, dan X8 adalah kemampuan berkomunikasi. Di mana X3 dan X8 itu tipe datanya adalah tipe data ordinal, yaitu jawabannya dari very high sampai very low. Berikut adalah hasil dari uji asumsi proportional hazard yang dilakukan dengan menggunakan Cox-Weinfeld residuals, yaitu diperoleh bahwa variabel kemampuan bahasa Inggris atau X4 itu tidak memenuhi asumsi proportional hazard, yaitu dikarenakan nilai p-value dari statistik ujinya yaitu lebih kecil dari taraf simplifikasi alfa 5%. Sehingga X4 itu adalah salah satu atau satu-satunya variabel yang tidak memenuhi asumsi proportional hazard. Hal ini dapat kita lihat juga dari kurva Kaplan-Meiernya, yaitu ketika saat waktu dari 0 sampai 6 bulan, kurva fungsi survival itu turun dengan cepat. Artinya alumni mampu mendapatkan pekerjaan pada kurun waktu tersebut. Lalu pada saat kurun waktu lebih dari 6 bulan, itu kurva survival-nya turun melambat ataupun stagnan di angka peluang tersebut. Maka dari itu kami menggunakan cut-off yaitu pada waktu 6 bulan sebagai Heaviside function pada penelitian ini. Berikut adalah flowchart yang digunakan untuk membagi data menjadi dua bagian, yaitu data pada saat waktu T-nya kecil sama 6 bulan dan data pada saat T waktunya lebih dari 6 bulan. Ini adalah hasil pemodelan atau estimasi parameter yang kami lakukan dari menggunakan metode extended Cox regression, di mana dari hasil estimasi parameter dan uji parsial, kita peroleh bahwa IPK telah terbukti menjadi variabel yang paling signifikan dalam mempercepat perolehan pekerjaan pertama, di mana hazard rasionya itu sebesar 1,63, yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 unit IPK menghasilkan peningkatan kecepatan pencarian kerja sebesar 63% dengan asumsi variabel lain tetap konstan. Lalu variabel kerja sama tim itu menunjukkan hubungan negatif dan signifikan. Lalu variabel keterampilan komunikatif dalam kategori sedang juga menunjukkan efek negatif dan signifikan dibandingkan dengan kategori sangat rendah, di mana hazard rasionya itu sebesar 0,783. Lalu pemodelan extended Cox regression ini menunjukkan adanya efek interaksi yang signifikan antara kecakapan bahasa Inggris dan waktu, terutama pada kategori sedang. Efek utama kecakapan bahasa Inggris di semua kategori tidak signifikan pada saat lulusan.
Namun, koefisien interaksi positif yang besar untuk kategori sedang menunjukkan bahwa efek variabel ini berubah secara signifikan seiring waktu. Ini berarti bahwa meskipun tidak ada perbedaan yang signifikan pada bulan-bulan awal setelah lulusan, lulusan dengan kecapapan bahasa Inggris yang sedang itu mengalami peningkatan risiko yang sangat tajam pada periode berikutnya, sehingga menghasilkan tingkat penerimaan kerja yang lebih cepat daripada kelompok dasar. Kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil penelitian ini yaitu IPK mempercepat waktu mendapatkan pekerjaan pertama, lalu keterampilan kerja tim itu membuat masa tunggu lebih lama. Kemahiran bahasa Inggris memiliki efek bergantung waktu, terutama pada level sedang setelah beberapa bulan. Regresi Cox Extended efektif mengatasi pelanggaran asumsi proportional hazard dan mengungkap efek dinamis yang tidak terlihat pada model Cox standar atau Cox proportional hazard. Lalu disarankan pada institusi perlu fokus pada IPK dan bimbingan karir yang realistis pada alumni ataupun mahasiswa. Dan saran untuk penelitian selanjutnya itu bisa menggunakan pendekatan kualitatif perbaiki pengukuran soft skill dan bisa menambahkan variabel pencarian kerja dan kondisi ekonomi, perpanjang observasi, durasi waktu penelitian, serta eksplorasi pola nonlinear yang terjadi pada data. Berikut adalah luaran yang dicapai, yaitu peneliti. Kami sudah mempresentasikan hasil penelitian kami pada proceeding internasional IC Majestic 2025 yang dilaksanakan pada 11 September 2025 di Universitas Jember. Dan berikut adalah sertifikat dari presenter. Dan ini adalah hasil review yang sudah diperoleh dari panitia conference bahwa penelitian ini akan dilanjutkan untuk disubmit pada IP conference proceeding. Dan persentase serapan anggaran pada penelitian ini yaitu 100%, di mana total dana yang telah digunakan yaitu sebesar 15 juta.